software CAD ya, dan bisa membuat ya G-code melalui software CAM. Kemudian kompetensi kedua yang diharapkan adalah paham terkait dengan basic mathematical equation atau basic principle dalam sebuah membuat ya software CAD atau mempresentasikan software CAD. Itu yang dua hal yang harus masnya dapatkan. Kalau di kemarin itu sudah ada beberapa PR ya, PR, dan saya lihat di sepintas bagus-bagus semua. Artinya memang secara umum di kelas ini sudah bisa menggambar CAD secara dasar. Nah, untuk meningkatkan skill, maka di hari ini saya akan memberikan homework, tugas sekaligus inisiasi mandiri untuk bikin gambar assembly drawing. Kalau kemarin kan gambar per komponen. Nah, kita nanti tugasnya untuk bikin gambar yang sifatnya assembly. Jadi assembly drawing. Seperti biasa, 2 minggu waktu untuk mengerjakannya. Nanti kita tambahkan lagi dengan gambar yang lebih kompleks. Penjelasan seperti apa tugas yang masnya nanti perlu kerjakan gitu kan ya menggunakan software CAD itu nanti akan saya sampaikan di akhir kuliah. Jadi yang pertama kemarin sudah kita bicara terkait dengan mathematical equation, bagaimana kita bikin sebuah kurva atau menarik kurva dari satu titik ke titik yang lain. Ada beberapa pendekatan. Nah, memang saat ini kebanyakan adalah menggunakan pendekatan NURBS, jadi algoritma matematika yang dia memang bisa mengoptimasi antara satu titik ke titik yang lain. Kemudian pada minggu ini, jadi saya mau menyampaikan terkait dengan kriteria for object representation yang ada dalam CAD ini. Materinya sudah saya upload yang ada di MS Team file, jadi bisa dilihat di situ. Ini terintegrasi pertemuan 4 dan 5. Kemudian kalau kita bicara representation, ada dua sebenarnya, yaitu bagaimana kita punya modeling. Ya, modeling itu ya model, memodelkan. Yang kedua adalah rendering. Ya, nanti tugasnya sampai ke rendering ya. Cuman ini step awalnya baru ke assembly. Rendering ini biasanya ada fitur-fitur tambahan yang dia menyebabkan menjadi lebih precise ya. Contohnya ada bayangan, kemudian beberapa fitur yang kelihatan masih patah-patah itu dibikin smooth gitu. Jadi representasi secara 3D itu mendekati dari real yang ada di lapangan. Nah, ini kalau di bahasan di buku ini sangat-sangat sangat-sangat basic ya, sangat-sangat basic terkait dengan bagaimana rendering. Nah, kalau kita bicara terkait modeling dulu, seperti kemarin yang saya bilang bahwa ya zaman awal ini modelingnya cukup wireframe. Wireframe itu ya kayak benda yang sifatnya itu kayak gini apa namanya ini ya. Jadi bahasa Indonesianya apa ya ini ya gambar wire itu apa ya bahasa Indonesia saya nggak tahu lah pokoknya ini wireframe. Jadi kalau kubus ya berarti cuman pojok-pojoknya sisi-sisinya yang digambar. Nah, kalau di pengertian software CAD ya ini representasinya biasanya menggunakan matriks ya, matriks. Jadi contoh ini anggaplah E1. E1 itu posisinya adalah 0 0 0 0 0 1 0. Jadi ada satu di arah di arah X, tetapi dia lokasinya di belakang. Jadi kalau E7 ini kan ada satu ke sini, ya ini sifatnya dalam arah X ini ya, tapi ke depan. Jadi agak sedikit ke sini. Jadi ini ada satunya untuk arah eh, Z-nya ya, Z-nya. Nah, ini sebenarnya kalau kita bikin sebuah CAD juga sama. Jadi dimulai dari sebuah matrik posisi. Nah, dari matrik posisi ini nanti bisa kita representasikan dalam bentuk yang lain. Misalkan kita mau
menggeser gitu ya. Kita mau geser benda kubus ini. Nah, memang kalau di CAD kan cuma geser-geser ya. Tapi itu kalau di pemrogramannya emang agak sedikit complicated. Nah, contoh ini kalau misalnya kita mau geser ke arah Z atau X, berarti kan ada perubahan gitu kan ya, di arah Z maupun di arah X-nya. Kemudian kalau kita perbesar gitu kan ya, atau kita coba untuk apa namanya, kita coba untuk meng-zoom gitu kan ya, atau membesarkan mengecilkan itu kan kalau di CAD kan sangat mudah. Nah, sama aja. Jadi dia coba mengkonvensi posisi metrik tadi sehingga dia sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian karena pemrograman untuk matrik ini cukup cukup komprehensif ya. Jadi kalau di awal-awal untuk pemrograman metrik itu kan agak relatif sulit, maka solusinya adalah dengan menggunakan pemrograman bahasa komputer. Ya, bahasa komputer biasa gitu ya, bukan sesuatu yang sulit. Jadi misalnya kayak gini nih. Oke, misalnya untuk di type def-nya struktur bold gitu ya, float-nya x, y, z. Kalau misalnya untuk kayak gini, misalnya kayak gini itu adalah pochet namanya ya. Pochet, dan di sini ada namanya pochet untuk R dan lain. Ini bahasa-bahasa pemrograman sehingga dulu kalau orang bikin gambar ya pakai program ya, program komputer. Saat ini program komputer ini menjadi ilmu yang sangat menarik ya, terutama sekali bagaimana tidak hanya dimengerti komputer tetapi juga dimengerti oleh mesin ya, mesin. Jadi bahasa C yang dulunya itu misalkan agak ya menjadi state of the art lah. Jadi kalau orang belajar komputer itu minimal harus bisa bahasa C, C Sharp ya sekarang. Kalau di teknik mesin itu wajib paham ya bahasa MATLAB, bahasa eh, Python itu menjadi apa namanya ya, menjadi keharusan. Ya karena memang mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Kalau saya misalnya kunjungan ke industri, ada klien gitu kan ya, misalkan kita mau bikin sebuah sistem otomasi ya, otomasi mengkoneksikan antara smart mesin satu dengan smart mesin yang lain, kemudian kita punya ada HMI, ya mau nggak mau, suka nggak suka memang perlu ilmu pemrograman. Kemudian hmm, kalau kita bicara apa namanya ya, secara apa ya, secara algoritma urutan gitu kan, urutan dalam proses computing itu kan berarti kita harus merepresentasikan antara posisi masing-masing waveframe ini dalam satu kaitan ya, atau struktur struktur urutan pemrograman. Nah, secara umum ini menjelaskan bahwa bagaimana kita menstrukturkan sebuah kubus kayak gini, misalkan gambar kubus menjadi sebuah gambaran yang seperti ini, kemudian nanti bisa kita apa namanya, modifikasi untuk proses berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran saja, misalnya kalau kita mau bikin sebuah gambar kubus yang mungkin eh, bisa kita puter-puter, dia bisa menggunakan program C yang seperti ini. Oke. Ini sama lah ya untuk database. Jadi kalau digambar sebenarnya di CAD itu yang bikin. Kenapa sih CAD itu kok perlu spek komputer yang relatif lebih tinggi? Karena memang di belakangnya itu untuk kalkulasi programnya memang lebih kompleks dibandingkan dengan software-software yang lain. Jadi dulu misalkan kalau kita pakai CAD itu ya, zaman saya kan Pentium 3 gitu. Jadi itu agak lemot sekali, sulit gitu ya. Karena memang secara kalkulasi komputasinya memang diperlukan yang relatif kompleks. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau misalnya kita punya struktur kayak gini ya, segitiga, kemudian kita mau coba ubah menjadi, atau kita tambah, ya berarti ada penambahan struktur tuh. Nah, bisa seperti ini. Jadi ya ini algoritma saja sih yang dibentuk di belakang sebuah program komputer CAD ya. Nah, ini terkait dengan data structuring dalam pemrograman CAD ya. Bagaimana misalnya kita merepresentasikan dalam bentuk, pertama kan dalam bentuk mathematical equation. Nah, itu agak sulit tuh dibaca oleh komputer.
Kemudian kita mudahkan lagi dalam bentuk posisi matriks and position. Nah, dari sini kemudian kita bikin kodifikasi. Kalau matriks seperti ini bahasanya seperti apa. Nah, baru situ nanti kita masuk ke program C. Program C nanti baru bisa dimengerti oleh komputer. Itu dulu ya, itu dulu. Kalau zaman sekarang memang jauh lebih mudah. Jadi base-nya based on seperti kayak modularisasi. Jadi pemrograman yang ada di balik software CAD itu lebih cenderung ke modularisasi. Jadi kalau misalnya masnya sekarang kan bisa membuat lingkaran di apa tuh diputer rotating atau di extrude. Dulu itu sangat sulit dulu. Zaman saya gitu tahun 2000-an itu suatu hal yang bisa dibilang istimewa lah. Jadi ya kalau dulu rata-rata ya kalau pakai 3D bikin muter ya harus pelan-pelan muter dan tool untuk mengeksekusinya banyak karena tadi database-nya yang ada di software CAD memang belum sekompleks yang sekarang. Kalau misalkan dalam software CAD basicnya memang spline, ya spline sudah saya sampaikan kemarin ya, algoritmanya bisa pakai yang macam-macam, rata-rata pakai NURBS. Kemudian, nah ini rotating part nih, ini kan sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat eh, keren ya dulu. Jadi waktu kita bikin sebuah part yang kayak gini diperoleh dari rotating itu dulu sangat-sangat apa ya fundamental atau bisa dibilang sangat-sangat wow ya karena dulu kalau bikin seperti ini nggak bisa langsung di rotating langsung keluar model survei seperti ini jadi perlu satu persatu. Nah, sama kayak tadi. Jadi kalau rotating ya sama. Nanti tiga matriknya nanti di apa namanya diolah untuk dia diposisikan untuk satu reference point atau satu reference gambar. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan misalnya ini ada apa ya trimming atau yang nembus gitu ya. Sekarang kalau di software CAD namanya apa? Saya lupa. Jadi kalau kita punya, kemudian kita ada gambar tengah, kemudian ditarik ke belakang ini bolong apa enggak. Nah ini termasuk yang bagus juga, maksudnya termasuk fenomenal juga gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat gambar yang saling berpotongan, saling menghilangkan. Nah ini juga menarik sebenarnya kalau dari segi geometric modelingnya. Jadi bukan dari segi ya kalau sekarang sih bukan suatu yang wow, tapi behind komputer yang bisa membuat itu tuh memang sesuatu yang istimewa dulunya. Nah ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita memotong ada sebuah segi empat, kemudian kita di tengahnya kita potong, ya pada dasarnya kita memodifikasi matriks yang ada di wireframe tadi. Kemudian ini NURB sudah saya sampaikan ya. Nah, ini kemarin saya apa namanya eh, sampaikan bahwa memang kalau kita bikin kontur kayak gini, contoh ini kan kontur kita mau bikin misalnya muka orang gitu ya. Ini kan konturnya kan nggak teratur, tidak mengikuti kontur tertentu gitu ya, tidak busur 90 derajat atau enggak, tapi kan based on kontur-kontur tertentu. Nah, ini dulu itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan seperti ini nggak bisa karena memang untuk anggaplah yang baseline. Baseline itu kan harus ada titik poin-poinnya tuh kalau kemarin masih ingat ya. Jadi dia harus ngikutin pola itu. Nah, kenapa itu pola itu harus diikutin? Karena mathematical behind baik baseline maupun Bezier itu memang ya seperti itu gitu. Jadi kalau masnya dulu belajar aljabar linear di semester 3 4 itu kan ada asumsi dot ini nanti dot ini seperti apa. Jadi di antara dua dot ini kan dia bisa macam-macam tuh, bisa naik ke atas, turun, melengkung ke kanan, melengkung ke kiri. Nah, ini ada ya NURBS lah ya, non-uniform rational base spline. Jadi untuk memungkinkan adanya kurva-kurva yang ya tidak teratur ini ya. Ini menjadi dasar duga dulu waktu saya di Jerman tahun 2011 ya awal-awal ya. Itu yang namanya laser scanner untuk bikin CAD ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau sekarang putus ya. Putus kah? Putus atau enggak? Oh enggak ya. Ada yang bisa komen? Di tempat saya putus.
Enggak, Pak. Oh enggak ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi kalau kita membuat scanning yang pakai laser atau apa ya, scanning itu ya, itu dulu kan toolnya pakai Naro atau Nero kalau nggak salah ya, masih mahal sekali. Itu kita harus punya setup yang benar-benar fix tuh. Kita posisikan bedanya di sini, dipegang, dan megangnya juga harus gini, apa ada arahan tertentu gitu ya untuk nyeken, nyeken apa ya part. Misalkan kalau kita mau nyeken ini kayak misalnya muka orang atau kita mau nyeken rhino gitu ya, dinosaurus apa nih, badak ya, badak ini ya kita harus ada kayak lengan robotnya untuk nyeken. Tapi sekarang eh, beberapa apa namanya tools yang ada bisa pakai ya seenaknya gitu. Bahkan kemarin saya di teman-teman di Siemens itu misalnya nih contoh nih kita punya pabrik gitu nih, kita punya pabrik ya, layout pabrik itu daripada kita sulit-sulit ya bikin gambar pabriknya, itu kita tinggal pakai laser scanner keliling pabrik seret, 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 langsung jadi pabriknya dalam bentuk 3 dimensi CAD ya, dengan akurasi yang acceptable. Artinya akurasi acceptable itu ya nggak bisa 0,1 mili, itu nggak bisa ya, biasanya 1 mili sampai 5 mili lah, jadi ada apa namanya ada toleransinya. Nah itu sangat-sangat luar biasa sekali teknologi sekarang. Jadi yang saya omongkan ini adalah teknologi basic dari teknologi yang saat ini masnya dapatkan. Nah itu kalau nggak pakai algoritma misalnya NURBS atau yang lain ya nanti hasilnya pasti nggak akurat. Contoh kita misalkan scan sebuah apa nih, sebuah pengebelah mesin gitu, ini mesin CNC kita scan, oh di situ tuh harusnya ada lengkungan Pak, tapi kalau kita nggak punya algoritma untuk mendeteksi itu ya jadinya dia nggak precise gitu ya. Jadi ini juga banyak diimplementasikan di beberapa perusahaan. Saya coba untuk kasih contoh ya, kasih contoh beberapa scanning scanning yang sekarang ya, kemarin tuh 3D scan. hmm, oh ya ini belum saya share ya. Saya coba untuk share dulu. Jadi contoh misalkan kayak gini. Jadi kita mau mau ganti turbin ini Mas. Ini kan turbin, misalkan turbin apa ya? Misalkan ini adalah turbin ini turbin angin. Ini turbin angin. Kita ini rusak. Kita mau ganti nih. Ya kita kan kalau gambar kan sulit tuh. Tinggal kita scan aja. Kita yang rusak tadi mana, taruh di bawah terus kita scan. Nanti kita punya gambar 3 dimensi seperti ini. Ya minimal ini bisa dijadikan sebagai dasar ya, gambar dasar untuk kita lakukan ya pendetailan. Jadi kalau di gambar seperti ini yang tadi itu aslinya kan turbinnya besar tuh ya. Kita scan. Nah, ini kan pasti ada pendetailan yang ya mungkin perlu nih kurang untuk kita improve gitu ya. Nah, ini biasanya baru kita lagi olah kembali. Tapi kalau dulu ya kalau tidak ada teknologi yang tadi ya kurva representation hampir sulit gitu, masih hampir nggak mungkin karena ini eh, bentuknya nanti akan beda dengan yang ada di lapangan. Jadi ini juga lagi tren saat ini digunakan di dunia reverse engineering. Jadi kalau misalnya kita punya komponen yang lama gitu ya di tahun 50-an gitu. Tapi kalau kita mau bikin kan nggak tahu dimensinya itu ya. Kita scan aja gitu, ya pakai scan. Nah, scannya ini agak relatif mahal. Agak relatif mahal. Yang paling murah setahu saya yang kecil itu sekitar 200 jutaan yang bagus ya. Tapi kalau yang agak sedikit ya nggak precise ya rata-rata ada di 50-20 juta juga dapat ya. Nah ini ya nanti kalau masnya jadi insinyur gitu ya, rata-rata akan pakai ini gitu ya untuk membuat sebuah membuat sebuah gambar dari existing part yang apa namanya existing part
yang ada gitu ya. Jadi ini jadi kan dari gambar yang besar ini kan ya. Ini itu kalau salah tuh ini deh blade-nya turbin untuk supir angin kalau nggak salah ya, untuk wind power. Jadi kita mau dapat gambar CAD, jadi nggak perlu ukur-ukur gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ini kok. Ini contoh kalau di pembangkit listrik gitu. Ini juga banyak dipakai gitu. Misalkan kayak gini. Ini di Indonesia Mas ya, jadi bukan di luar negeri ya. Ini ada turbin yang rusak gitu kan ya. Kemudian kita mau bikin lagi nih gitu kan ya. Kita tempelin posisi. Nanti ditempel itu posisi. Jadi point. Jadi kita punya scanner kayak gini, freeform misalkan. Ini sama bendanya kayak tadi ya, mirip. Ya, ini ada posisinya, semacam kayak ya laser kamera. Dulu teknologi ini kalau di saya dulu tuh masih ingat dipakai untuk sepak bola. Dulu waktu saya sepak bola itu malam perayaan Natal ya. Kemudian kalau di Eropa itu kan ada perayaan Natal itu ya. Itu pakai yang kayak gini juga. Jadi dikombinasikan eh, untuk game ya waktu itu. Masih ingat saya. Jadi sepak bola dalam bentuk sepak bola virtual. Nah, artinya ini di Indonesia ya Mas ya. Jadi enggak nanti kalau di mana jadi insinyur ya jangan terlalu heran gitu bahwa ada tuh Pak, nggak harus diukur tuh Pak. Ya ada gitu. Ada. Yang pakai ini gitu kan ya. Jadi dia pakai scanner, ya kayak apa ya, nyekan sebuah barang gitu, pakai scanner. Nanti kalau misalnya, kok ini belum ke scan kan, belum ke detect nih cloud-nya, ya diulangi lagi sampai nanti ke scan point cloud-nya. Jadi kita scanning, dapat dimensi gitu kan ya, dapat dimensi, scan ke bawah, dapat dimensi gitu-gitu. Jadi cukup excited lah. Kalau masnya misalkan di turbin gitu, ini turbin gas kalau nggak salah ya. Pembangkit listrik ini. Ya, misalkan kalau harus gambar kan ya lumayan mas kayak gini kan ya. Bukan lumayan tapi nggak presisi itu loh. Kan ini ada miring-miringnya. Ini agak sulit gitu kan. Misalnya kalau masnya diminta untuk gambar, wah ini gimana ya titiknya di mana ya? Nah ini kan sulit tuh. Nah, kita bisa menggunakan laser scanner yang seperti ini. Ya ini teknologinya juga cukup wow ini mas. Jadi teknologi ini tuh dipakai untuk rapid prototyping sebenarnya atau yang apa namanya yang reverse engineering, jadi rekayasa balik. Nanti kita punya kayak gini. Yang ini renderingnya berarti kan perlu ditambahkan. Kelihatan kayak gini. Jadi sampai dalamannya pun bisa gitu. Dan ini tidak di luar negeri mas ya. Jadi bukan di luar negeri. Jadi kalau masnya nanti jadi insinyur ya ini tuh bukan di luar negeri tapi ini tuh di dalam gitu. Dalam negeri pun sudah pakai. Hmm. Oke, saya coba untuk kembali lagi. Jadi salah satu kegunaan nodes ya adalah kita bisa mengenerate ya point cloud namanya. Jadi poin-poin yang ada di benda untuk kita tiga dimensikan. Kemudian kalau kita bicara apa namanya ya solid modeling kan ada macam-macam tuh ya. Jadi sebelum 3D sebenarnya dulu ada namanya 2,5D. Jadi dia sweeping. Jadi dia tidak bisa mengukur kedalaman. Ya. Kemudian untuk 3D solid modeling ini ada beberapa tools yang kemarin sudah saya sampaikan. Misalnya yang parametric modeling kan sudah saya sampaikan kemarin ya. Kemudian Grab ini juga banyak digunakan, jadi dia berdasarkan pendeteksian boundary-nya. Boundary-nya itu adalah batasnya.
Nah, ini mungkin ilmu dasarnya dulu kalau Masnya mau tahu hubungannya bahwa misalkan kita ada yang seperti ini, ya, ini close boundary, ya. Kemudian di sini ada apa namanya, ada silinder. Jadi ini di sesi atas, ini ada silinder, ini ada yang apa namanya, ada edge-nya. Nah, nanti kalau kita kombinasikan gitu ya, ini seperti apa? Nah, ini fungsinya ilmu yang ini. Ya, ada feature modeling, konstruksi maupun yang lain-lain. Tapi ya mempresentasikan ini saja ketiga dimensi ini juga kontribusi dari beberapa ilmu ini. Kemudian contoh ini, jadi ada beberapa yang namanya Duckling Face. Jadi untuk memberikan informasi atau menggambarkan bahwa ini adalah sebuah benda dua dimensi atau 2+ lah tadi nyebutnya, bukan 3 dimensi. Ini apa namanya, dulu kala waktu sebelum sekarang sudah familiar ya. Contoh kayak gini, ini kan kalau Masnya lihat ini kan benda bukan solid ini Mas. Jadi kalau Masnya lihat di sini kotak kayak garpu talas, tapi kalau lihat di sini ini semacam kayak garpu tapi di sini nggak nyambung. Nah, ini apa namanya ya, bukan solid modeling. Jadi ini eh, gambar yang kelihatan 3 dimensi tapi pada dasarnya 3 dimensi karena di tengahnya nggak nyambung. Contoh kayak gini juga sama. Ya, kalau Masnya lihat ini, ya kalau belum ngantuk ya, ini tuh gambarnya apa Masnya nggak akan bisa lihat karena di tengah ini ada twist tuh. Ada, harusnya kan di sini nyambungnya ke sini, di sini malah nyambungnya ke sini. Ya, jadi ini harusnya nyambungnya ke sini benar. Nah, tapi ini kan kalau masih lihat di sini, kalau di sini ya ini nggak bisa nih. Ini bukan solid modeling. Ini kalau open object, jadi ini solidnya di samping, tengahnya kosong, ini solid object. Kemudian yang kedua adalah perpotongan. Ini perpotongan, kita sebut sebagai manifold kalau di gambar 3D. Ya, ini manifold, ini juga harus konsisten. Kemudian ini yang tadi saya bilang sweeping, jadi ini dari 2D kemudian kita puter gitu, atau bikin kontur. Ya, ini juga apa namanya, tadi saya bilang sangat-sangat fenomenal ya. Jadi ini awal muawal sebelum kita masuk ke 3D. Ini dulu ditemukan baru ke 3D. Jadi mulai dari 2D, kemudian misalkan kayak gini nih, ini gabung saya ini taruh di sini, jadi 3D-nya kayak gini. Ini sweeping namanya ya. Kalau di CAD sekarang nggak tahu kok apa namanya. Dulu sih kalau CAD zaman dulu itu ada di bawahnya itu ada perintahnya. Jadi misalkan sweep ini klik slide gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak tombol-tombolnya, nggak kayak dulu. Kayak gini, jadi model sweeping, jadi 2,5D ya. Kemudian ya ini apa namanya, kuadrik saja. Ini hanya untuk perhitungan ya. Ini saya pikir masa sudah belajar di SMA. Ini kuadrik contohnya, jadi ada cone, ada bola, dan lain-lain. Half size representation, jadi kalau ada pemotong-pemotongan, ya, kalau ada potong-potongan, dia menggunakan metode ini. Jadi sama sih kayak tadi, jadi cuma ini dalam bentuk 3 dimensi. Kalau tadi pakai 2 dimensi, ini 3 dimensi, menggunakan BREP biasanya. BREP data strukturnya. Jadi kalau misalnya ada piramida kayak gini, nah dia seperti apa sih face-nya, edge-nya sama vertex. Kalau yang 2D itu nggak ada face, adanya edge sama vertex ya. Jadi ini poin ya, ini untuk garis, ya, ini baru nanti ke 3D-nya. Ya mirip-mirip kayak tadi, jadi algoritmanya masih sama, jadi dipecah-pecah ya, dipecah-pecah sehingga nanti ada transformation matrix di situ. Nah, ini contoh saja lah, contoh saja. Jadi ini ya kelihatannya gampang, tapi waktu di program komputernya agak relatif kompleks. Ya. Ini plus minus dari BREP, ya ini memorinya besar. Jadi kalau pakai ini, pakai komputer, ya ini kan teknologi lama ya. Kalau pakai komputer zaman 90-an untuk gambar kubus saja mungkin perlu banyak ini ya, banyak banyak waktu yang diperlukan ya kayak sekarang. Yang kedua, Euler
Poincare formula ini untuk improve yang di Brave. Mirip-mirip sebenarnya, cuman dia apa namanya ya, digunakan untuk aplikasi tertentu. Nah, ini operasi boolean, jadi pemotongan. Boolean itu pemotongan. Jadi contoh, oh ini algoritma komputer di belakang software CAD. Jadi kalau kayak gini, di ini sampai ini digabung nanti jadinya kayak gini. Ya. Ada yang dipotong dan lain-lain. Ini algoritmanya saja. Kemudian ini ada rendering, sedikit mengulas yang rendering ya. Rendering ini juga menggunakan beberapa apa namanya ya. Sebentar saya yang penting-penting saja lah, ini terlalu theoretical. Nah, ini untuk rendering. Nah, rendering biasanya kita menggunakan beberapa tool ya. Salah satunya adalah Hyperfun ya. Bisa diklik di sini. Contoh ya. Jadi terlink ya. Oh, sudah hilang ya. Atau mungkin VRML. VRML, oh hilang juga. Jadi ini contoh yang bikin ini dulu dari Chiska Kosai, Jepang ya. Coba saya klik, masih ada enggak? Jadi Fakulti Computer Science, contoh ya Hosei University. Jadi kalau kita bayangkan bikin kayak gini kan mudah sekali, tapi memang dulu ya nggak semudah yang sekarang. Jadi komputer grafik bisa dipresentasikan di VRML kan. VRML ini yang menjadi dasar kalau masnya lihat gambar di internet yang bisa gerak-gerak itu ya di website itu biasanya adalah dalam bentuk VRML. Ini dulu yang apa namanya yang punya ide meneliti itu ada dari Honsei ya. Jadi memang ini bagian komputer science ya. Sekarang kalau masnya mau tahu, CAD ini sudah diintegrasikan dengan metaverse ya. Kalau ini ada beberapa project juga saat ini di kemarin itu di di Hannover Messe ya di Jerman. Indonesia itu kan juga pakainya metaverse, kemudian conference di kemarin saya ikut tahun lalu itu ya juga pakai metaverse juga. Jadi gabungan antara VRML dengan metaverse. Oke, ya ini beberapa teori, nanti silahkan bisa dipelajari. Kemudian saya mungkin menyampaikan ini. Jadi ini penting ya terkait dengan format data CAD. Format data CAD ini ada macam-macam ya. Kalau masnya misalnya pakai SolidWorks ini bisa disimpan di IGES, di WG atau di di XF ya kalau di AutoCAD atau pakai VRML beberapa software bisa. Nah, saya bicara sedikit terkait dengan IGES ya. Jadi kalau masnya kan nyimpannya .iges aja Pak gitu ya, atau IGP. IGES ini merupakan format yang bisa dibilang standar ISO lah ya, Initial Graphic Exchange Specification. Jadi waktu masnya pindah-pindah software dari SolidWorks ke NX Nastran ke NX ya, Siemens XX atau ke Katia atau ke ProEng, asalkan dia disimpan dalam format IGES seharusnya dia nggak berubah ya, karena yang dia simpan adalah sebenarnya position ya, position dari gambar tadi. Biasanya yang dulu zaman saya nggak tahu zaman sekarang, kalau kita ada ekspor impor data itu yang berubah adalah ininya apa reference-nya titik 00-nya ini berubah biasanya. Oke. Oh, cuman IG saja yang disampaikan ya. Jadi kalau misalnya masnya save gitu ya, pakai tool apa saja memang saya sarankan pakai IGES karena ini adalah format di standar ISO. Oke. Kemudian ini ada cam nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini silahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke PR.
Ya, PR Masnya atau Mbaknya adalah bikin gambar ya, assembly drawing. Ada yang sudah paham assembly drawing? Ada yang sudah paham assembly drawing? Ada yang paham atau belum? Tahap habis partai, Pak, ya? Ya, intinya adalah kita punya beberapa komponen, kemudian kita assembling kayak gini lah ya. Jadi ada beberapa komponen, kemudian kita assembling. Syukur-syukur nanti bisa melakukan simulasi, ya. Kan ada tuh ya simulasi untuk assembly-nya gitu kan ya. Itu yang menjadi tugas Masnya. Tugasnya apa? Boleh. Apa saja boleh. Misalkan kayak ini apa nih? Eh, tembakan itu ya, tembakan peluru itu kan ya, boleh juga, atau yang simpel aja juga boleh. Misalkan ini coba kelihatan kan ya ini ya, di contoh assembly drawing gitu ya. Kan kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin sebuah peluncur sama ukurannya nanti ya. Misalkan sini. Oke. Nah, jadi gambar assembly ya, gambar assembly. Jadi tidak hanya satu komponen tapi beberapa komponen yang diassembly, dan syukur-syukur nanti di endingnya ada simulasinya, simulasi gerakannya ya. Kalau digerakkan seperti apa? Ini assembly drawing. Ada beberapa yang menurut saya bagus gitu ya. Mana ya? Ada nggak di sini ya? SolidWorks biasanya banyak tuh. Ya kayak gini lah ya. Contohnya assembly drawing juga. Hmm. Hmm. Nah, harapannya nanti sampai ke gerakan ya. Kan bisa disimulasikan gerakannya tuh di endingnya kalau di assembly ya. Jadi paham gitu kan ya kayak gini. Contoh, oh kalau kita gerakan ini seperti apa. Nah, ini yang Masnya menjadi tugas kedua ya. Jadi bikin yang assembly drawing. Komponennya apa ya, silakan aja, bebas, tidak saya tentukan. Yang penting Masnya bisa bikin gambar assembly ya. Gambar rakitan gampangnya begitu. Jadi tidak hanya satu komponen tapi gambar yang rakitan ya. Ada assembly drawingnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait assembly drawing. Di beberapa apa namanya ya, di beberapa video juga banyak lah ya. Assembly drawing misalkan untuk stone misalnya. Ada enggak ya assembly drawing? Misalkan kayak gini nih. Ini kan juga assembly drawing. Jadi bikin kayak gini ini assembly drawing. Ya. Jadi tidak hanya gambar satu komponen, tapi dia saling berkaitan antara satu dengan komponen yang lain. Oke, jelas sampai sini. Pengumpulannya juga sama, di YouTube. Waktunya 2 minggu. Nanti harapannya itu di akhir selain animasi juga ada kayak gininya, Mas. Ini cara bikinnya ya. Kalau mau piston juga boleh, ngikutin ini juga boleh. Silakan aja. Yang penting Masnya belajar. Gitu. Kan ya, contoh eskavator. Oh, ini apa nih? Kan kayak gini gitu ya. Ini juga boleh. Nanti tugas berikutnya ke rendering ya. Tapi ini masih assembly drawing dulu lah ya. Sebelum kita masuk ke tugas-tugas yang lain. Oke, Mas, sudah jelas sampai sini terkait dengan tugasnya. 2 minggu sama lah ya, 2 minggu. Jadi optimalkan waktunya
Ya, jangan terlalu lelah, capek, ini nanti berpengaruh kesehatan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mas, terkait dengan materi hari ini? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri mata kuliah di minggu ini terkait dengan ya beberapa